warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Karaman dari kelas 11 IPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan profil Sultan Hasanuddin beserta usaha-usaha yang telah dia lakukan untuk membela negara Indonesia. Mau tahu bagaimana videonya? Silahkan lihat video yang satu ini. Hai, kita akan bacain tentang profil dan biografi Sultan Hasanuddin ya. Nah, jadi nih, Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15, dengan Isabel Molakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Berarti dia ini, Sultan Hasanuddin ini berani banget ya. Dari kecil jiwa-jiwa dagang ini udah ada. Terus di sini Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Wow, hebat. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Buset, 21 tahun udah diamanatin jabatan loh. Good. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada 1655. Atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi, Kerajaan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu raja Boneh yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Nah, jadi begitu guys, profil dan geografi Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang usaha-usahanya. Sabar. Usaha. Sultan Hasanuddin. Oke. Bentar. Tunggu. Bagus nih. Jadi ini usaha yang dilakukan Sultan Hasanuddin. Yang pertama, menentang usaha monopoli VOC.
Jadi Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan kerajaan Goa sebagai penghalang dan saingan berat. Bahkan VOC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Nah, di sini Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan sebagainya. Tentu saja, keinginan Belanda ditolak mentah Raja Goa. Kerajaan Goa menentang dengan keras hak monopoli yang dijalankan VOC. Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin berpendirian sama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama. Jadi ini VOC ini egois ya, main dirinya sendiri doang. Itu sebabnya kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC, dan ini yang membuat VOC berusaha untuk menghancurkan dan menyingkirkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa pada saat itu merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Itu baru yang pertama. Nah, sekarang usaha yang kedua, peperangan melawan Belanda dan perjanjian Bongaya. Dalam perjalanannya terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC, dipimpin oleh Laksamana Spelman. Ya, Spelman. Tahun 1666 di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran terus berlangsung, begitu pula selalu diadakannya berbagai perjanjian perdamaian dan gencatan senjata, namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Jadi ini asal mula perjanjian Bongaya ya. Jadi ini Belanda, Goa, kerajaan Goa terdesak dalam peperangan melawan Belanda dan semakin lemah. Akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, setelah merasa perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada tanggal 12 April 1668 perang kembali pecah. Berkecamuk lagi tuh perang. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni 1669. Nah, itu guys, jadi usaha-usaha yang dilakukan Sultan Hasanuddin dalam membela negara Indonesia. Oke? Guys, jadi begitulah biografi dan profil Sultan Hasanuddin dan usaha yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dalam membela negara Indonesia. Oke guys, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Assalamualaikum. Tapi bohong.